Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai seorang yang muslim di tengah banyaknya orang-orang yang masih berada di atas kekafiran. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah banyaknya dari penyimpangan-penyimpangan jalan selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih sebagai orang yang merasakan lezatnya beribadah kepada Allah dengan rukuk, dengan sujud, dengan berdoa, dengan berzikir hanya kepada Allah di tengah banyaknya orang-orang yang masih berada dalam kelezatan kemaksiatan kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai orang yang diberikan keamanan di tengah banyaknya negeri-negeri yang berada dalam kekacauan. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan keamanan, tidak tertimpa musibah di tengah banyaknya negeri-negeri, tempat-tempat yang tertimpa musibah. Entah musibah pada hartanya dengan terjadi bencana di tempatnya. Kita melihat Aceh bagaimana, kita melihat Sumatera bagaimana, kita melihat perbatasan Padang bagaimana. Coba kalau hal tersebut menimpa kita, betapa sulitnya kita. Tidakkah kita merasakan bersama keluarga? Tidakkah kita masih bisa makan dan minum? Tidakkah kita masih merasakan lezatnya, nyamannya beribadah? Tidak dalam keadaan lumpur, masih berada di bawah rumah yang sejuk. Wallahi mereka menginginkan itu. Maka dari itu di antara bala, ketika kenikmatan menimpa kita, sedangkan kita tidak menjadikannya wasilah mendekatkan kepada pemiliknya. Maka dari itu kata para ulama, kullu ni'matin ma tuqarribuka ila Allahi fahiyal balayah. Sesungguhnya seluruh kenikmatan yang tidak mendekatkanmu kepada pemiliknya, hakikatnya itulah bala. Jadi tertimpanya seseorang musibah dengan adanya banjir. Ketika ditimpa musibah terangkat harta dan keluarganya, itu bukan bala yang sesungguhnya. Ketika dia bersyukur, ketika ditimpa manfaat, dan bersabar ketika terkena bala. Karena bala sesungguhnya adalah ketika seseorang ditimpa musibah dan dia kecewa kepada Allah. Dia merasa Allah tidak adil. Dia merasa Allah menzoliminya. Dia merasa Allah kenapa dan kenapa? Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah. Kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan atas seorang hamba. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. In asabat al khair syakarah fahuwa khairul lah. Kalau dia ditimpa suatu kebaikan, terjaga harta dan keluarganya, tercukupkan makan dan minumnya, dalam keadaan aman, nyaman, beribadah kepada Rabbnya, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Wa in asabat usyar, akan tetapi kalau dia ditimpa suatu keburukan, wa fi riwayat ad-darra, ditimpa suatu hal yang menyedihkan, fasabar, dia bersabar, fakana khairal lah, dan itu kebaikan baginya. Jadi bencana yang sebenarnya ketika kita ditimpa musibah, kita tidak bisa bersabar.
Dan ketika kita diberi nikmat tidak mampu bersyukur. Dan di antara akibat mengapa Allah menurunkan bala bukan karena Allah membenci seorang hamba, tapi agar seorang hamba kembali kepada Allah, agar seorang hamba tahu bahwa dia lemah, tidak memiliki apapun kecuali apa yang diberi oleh Allah, agar seorang hamba tergugurkan dosa dan kesalahannya dan diangkat derajat di sisinya. Mungkin ini sedikit dari penyampaian yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf, biasanya kajian kita dengan kajian kitab, namun di kali ini mungkin dengan tematik sesuai dengan keadaan yang menimpa kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin banyak mengenal bahwa musibah apa yang terangkatnya keluarga, hilangnya harta. Walaupun ada di antara kaum muslimin dengan penuh kenikmatan, sedangkan dia di atas kemaksiatan, tidak di atas syukur, ketahuilah bahwa itu juga musibah. Inti dari musibah adalah ketika seseorang ditimpa nikmat, dia lalai, dia tidak bersyukur. Dan ketika seseorang dicabut, diambil oleh pemiliknya dari apa yang dia diberikan padanya, dititipkan, dia tidak bisa bersabar. Dan di antara kejahilan, ketika ada seseorang diberikan titipan suatu barang, kemudian pemiliknya ingin mengambilnya kembali, kemudian dia marah. Ini kebodohan di atas kebodohan. Dia pemiliknya, Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah cuma menitipkan kepada kita, dia mengambilnya, dia pemiliknya. Mengapa kita marah? Maka jenjang pada keadaan seperti ini, kesabaran hukumnya wajib. Kalau kita bersyukur hukumnya sunnah, ridha dan kesyukuran hal yang tertingginya. Karena para nabi itu bersyukur ketika ditimpa bala, sebagaimana kita bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Dan yang terakhir, bahwasanya bala turun disebabkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Maka perbanyak taubat, perbanyak beristighfar, kembali kepada Allah, agar semoga kita seluruhnya tidak dihukum disebabkan dosa dan kesalahan kita, terlebih khusus di bulan 12 ini. Dosa kesyirikan, dosa persinahan, dosa khamar, dosa mengganggu kaum muslimin, dosa, banyak sekali dosa. Kita takutkan ketika hal ini kita biarkan, maka musibah akan menimpa kita sekalian. Ini yang bisa kita ingatkan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.